Hai guys, welcome back to my mini vlog. Dan ini video edisi waktu kita masih di Phuket, Thailand. Jadi ini video pas saya punya ulang tahun di tanggal 8 September 2022. Nah, ini saya lagi bongkar-bongkar hadiah yang Sean beli secara rahasia guys, alias dia secret shopping begitu, karena kita kan lagi liburan, jadi dia tuh kayak tidak ada hadiah, betul-betul hadiah untuk saya ulang tahun begitu. Jadi dia harus keluar untuk cari small gift, but it's okay, kita liburan ini juga karena dia bermaksud karena saya mau ulang tahun begitu. Jadi berlibur di Thailand, no, di Phuket ini juga adalah part of my birthday gift, so it's okay. Terus tadi pagi itu kita cus di bawah, terus kita dapat saya dapat birthday surprise karena Sean sudah organize dengan para staff. So sweet kan. Thank you so much baby love. Terus jadi kita mau cus ke kita punya kamar. Kalian harus lihat betapa luas dan besarnya tempat ini guys. Nanti di akhir saya bisa spill ini tempat di mana. So kalau misalkan kalian mau liburan ke Phuket, Thailand, kalian bisa mempertimbangkan untuk datang di sini. Nah, ini di sebelah kiri ini sebenarnya ada big water boom begitu guys. Jadi dia punya kolam renang tuh sangat besar dan di depan sampingnya tuh langsung laut guys. Jadi kalau mau jalan-jalan di laut tuh tinggal ngesot juga bisa sampai. Terus habis itu untuk makan siangnya Sean booking tempat makan siang di restoran bintang 5 yang ada di Phuket dengan view laut itu guys. So sweet banget guys. Dan satu kurang banyak buat video karena saya lagi try to enjoy my birthday lunch. Ini untuk kita punya appetizer, saya kurang suka karena barang ini terbuat dari kacang-kacangan begitu, kayak tidak masuk parah di saya punya lidah. Untuk appetizer tuh ada udang itu, terus dengan ayam goreng. Nah untuk main course-nya itu kita makan steak dengan truffle sauce, tapi saya lupa video karena saya terlalu enjoy begitu. Terus habis itu kita pulang sebentar karena kita ada baby, jadi Jack nih harus istirahat sedikit. Dan malamnya untuk birthday dinner kita tinggal makan di restoran di hotel karena hujan guys, so kita tidak bisa keluar, so we got no choice, jadi kita harus makan di bawah saja. Untuk makanan di restoran nih kayak standar saja, lebih enak, kayak sometimes lebih enak makan-makan di luar begitu. Dan di sini dia pajak tuh mahal sekali, so karena ini mendadak juga jadi terpaksa begitu. Terus guys, ini next day-nya tanggal 9 kita harus terbang dari Phuket ke Bangkok karena kita punya schedule itu Phuket, Bangkok dulu, satu malam di Bangkok, baru besoknya tuh Bangkok di Bali begitu. Nah ini in the morning Jack masih bobo, itu kesempatan kita untuk packing begitu. Kalian bisa lihat ini dia penampakan resort yang kita tinggal selama 6 harian. Jadi part of my birthday gift adalah tinggal di sini juga. Jadi Sean tuh sangat so sweet. Jadi dia yang mengorganize ini semua dengan good view, request untuk balkon di atas dengan view laut begitu. Pokoknya semua tuh Sean yang sudah organize semua, jadi saya tuh tinggal datang saja begitu. So sweet dia nih. Terus habis itu kita sudah cek semua barang-barang, sudah beres semua, tidak ada yang tertinggal. Kita sempatkan untuk breakfast dulu. As you can see guys, ini tuh masih sepi parah karena memang it's too early begitu. Cuma ada beberapa orang juga yang susah sarapan karena mereka juga mau pergi airport juga. So ini kita sarapan pagi sekitar jam 6 dan kita penerbangan dari Phuket ke Bangkok itu nanti di jam 11. Cuman nanti perjalanan dari tempat ini ke bandara itu at least 45 menit, belum termasuk macet. So lebih baik lebih cepat daripada terlambat begitu. Terus setelah itu kita langsung dijemput oleh Mr. Kit. Ini kita pun driver selama kita ada di Phuket. Habis itu kalian bisa lihat ini saya punya lagi, saya sudah slow motion nama resort yang kita tinggal. Ini bernama Sentara Grand Beach Resort Phuket. Ini kalian bisa menjadi bahan pertimbangan ya kalau kalian mau datang di Phuket dan kalian mau some place yang betul-betul memanjakan mata dan betul-betul bagus begitu. Ini kita perjalanan dari hotel ke bandara. Ini lumayan macet, untung kita cepat begitu guys. Karena Sean tuh kayak tidak bisa tenang kalau misalkan kita mau terlambat sedikit begitu. Jadi beginilah penampakan bandara di Phuket guys. Jadi kita jalan-jalan online dulu ya. Jadi kalau misalkan kalian belum pernah pergi Thailand atau pergi Phuket, jadi ya anggap saja sekarang kalian lagi jalan-jalan online begitu. Ini kita sudah sampai di bandara. Jadi untuk kita check in habis,
stroller tuh kita harus bungkus dulu. Sebenarnya dia ada tas bisa masuk kabin, cuman kayak bungkus saja begitu. Daripada nanti mau masuk kabin harus rempong-rempong lagi. Habis itu kita check in seperti biasa, dan ini di Bandara Phuket ini untuk stroller overload bagasi. Jadi kita antar bagasi yang stroller tuh di sini, yang cover itu kasih saat check in. Terus habis itu Sian masih ke toilet dan saya mau antri mau ambil uang cash dulu karena kita masih butuh uang nanti untuk bayar taksi di Bangkok. Habis itu guys, Sean masih makan Burger King. Jadi saya kayak kenyang, saya tidak mau makan ini lagi karena saya punya breakfast kan tuh biasanya tuh kan kayak nasi, mie begitu. Jadi saya tuh tidak lapar begitu. Dia kan makan kayak berpilih-pilih begitu. Jadi biar dia makan di sini. Jadi saya kenyang, jadi camp 2 Jack tuh cuman duduk-duduk aja, nonton-nonton orang jalan lalu lalang. Terus ini kita sudah choose ke gate. Dan ini kita cuman duduk sekitar 20 menitan dan orang panggil. Jadi waktu begini nih yang kayak Stan suka begitu. Jadi tunggu tidak terlalu lama, tidak terlambat, tidak terlalu cepat, kayak pas begitu. Nah penerbangan dari Phuket ke Bangkok nih cuman sekitar 1 jaman. Dan kita sudah sampai Bangkok. Stan harus ambil bagasi yang tadi overload itu dengan kita pun cover. Kita cuma bawa cover dua saja begitu dengan tas satu, so tidak terlalu bawa barang banyak. Ini Jack ini masih kecil. Jadi saya buat sekarang lagi isi suara ini di pemuka ini kan masih kecil begini, dan saya ingat-ingat di pemuka yang sekarang ini kan dia sudah besar begitu. Kayak Terus habis itu ini kita sudah sampai di hotel di Bangkok. Jadi nanti kita masih tunggu karena kita check innya tuh terlalu cepat. Cuman karena kita bawa baby, so si yang staffnya tuh bilang oke, kalian bisa check in sekarang dan bisa ke kamar sekarang. Inilah kita memperampakan kamar yang sederhana untuk 1 malam ini. Jadi ini malam kita akan nginap di Bangkok ini. Besok pagi tuh kita sudah choose bandara lagi untuk terbang dari Bangkok dari Bangkok ke Bali. Sorry. Ini kita pun view-nya tuh yang River Nam ini guys, view sungai. Jadi di Phuket view laut, di sini view sungai. Nah, ini dia pun Hotel Ramada Plaza Bangkok Riverside itu guys. Jadi ini dia perampakan di depannya. Jadi setelah check in, ini saya dan saya untuk cari makan dulu di pinggir-pinggir jalan begitu, dan saya menemukan rujak-rujak Thailand ini, bayangin. Dia tuh ada banyak sekali pilihan buah, kalian tinggal pilih saja. Ada cermelek, ada mangga, ada jambu, ada pepaya, baru dibuat tuh segar-segar dan garing-garing. Si mangga tuh mantap parah sumpah. Jadi memang kalau kalian nonton di video mukbang yang orang Thailand makan rujak tuh memang pembawa rujak tuh segar dan aduh sumpah mantap-mantap parah begitu. Terus ini saya dan Sean makan ini sup mie pork, dan biasanya kalau di Thailand tuh makan sup-sup begitu dong kasih dia pun lalapan juga kayak toge itu, daun basil itu gitu. Jadi kayak cucok, yummy, enak begitu. Terus untuk dessert kita makan es krim. Jadi kita makan es krim di pinggir jalan sambil melihat-lihat oto-oto yang lewat. Oto-oto lah. Sambil melihat mobil-mobil yang lewat. Ini kayak Vips. Dia kayak persis-persis kayak mau di Jakarta begitu kah? Kemana kah? Tuh lihat ada bis-bis besar, bis-bis Thailand yang biasa di film-film Thailand tuh guys. Terus ini kita sudah sampai di kamar. Ini saya memperampakan rujak yang tadi saya beli itu. Saya beli nanas, saya beli mangga, dan apa yang tadi, jambu kah? Itu sumpah itu crunchy dan garing sekali. Ini perampakan baby Jack waktu dia baru berusia 6 bulanan guys. Terus ini bumbu-bumbu ini rujak yang tadi. Ini saya makan dengan mangga ini, dan aduh sumpah itu garing sekali dan asam-asam maknyoso. Ini dia guys. Jadi Sian kan memang tidak akan pernah mungkin makan ini. Jadi ya saya makan sendiri, dia cuma nonton saja begitu. Terus dia kayak memperingati saya kayak makan jangan banyak-banyak nanti perut sakit. Hello. Saya sudah biasa makan yang begini-begini. Terus setelah itu ini kayak sore ya. Bukan keesokan harinya sih saya mau bilang. Ini sore harinya kita mau pergi Chinese Town karena Sean tuh mau lihat-lihat emas, mau belanja gold begitu. Terus tapi ternyata itu macet parah dan terlalu lama, sangat macet. Akhirnya kita sampai di Chinese Town itu sudah sekitar jam 5 lewat, dan posisinya tuh gold shop tuh sudah mau tutup karena yang mau jual-jual makanan dong tuh sudah mau buka begitu guys. Kalau ada yang sudah pernah datang ke sini pasti kalian tahu.
Jadi jam 6 tuh biasa sudah tempat-tempat makan begitu yang buka. Akhirnya Sian tuh suka koleksi-koleksi yang uang-uang zaman dulu begitu kan. Jadi jalan di pinggir-pinggir jalan keliling-keliling, dia belilah dari si opa ini, beli uang-uang lama begitu guys. Ini perampakannya Starbucks di Chinatown guys. Kalian bisa lihat-lihat sekalian jalan-jalan online ya. Habis itu kita mau lihat-lihat makanan. Dan ini kita jalan lagi masuk dari sisi yang satunya. Sebenarnya ini kan ada banyak sisi. So whatever kalian mau datang dari utara, selatan, timur, barat, daya, barat, laut, semua-semua pokoknya nanti tetap. Kalian akan tetap menemukan banyak makanan dan banyak tempat-tempat gold. Terus ini saya beli-beli ini es krim dengan isi beras ketan begitu. Dan itu manis parah, saya suka sekali. Es krim kelapa jadi dia enak. Itu gold shop tuh tutup semua karena lihat ini tempat-tempat orang mau jual makan ini buka semua. Dan kalian harus lihat orang pembuat delima ini sumpah punya segar. Saya hanya mau beli orange juice karena saya jalan sampai leher sudah sampai kering. Terus as you can see guys, ini kan sudah malam, so kita mau choose ke Asiatek untuk makan malam. Kalau yang sudah pernah ke Asiatek pasti tahu, ini baru kita kali pertama kita datang di Asiatek di Riverfront ini. Terus kita masuk seperti biasa, ini tanpa reservasi ya guys. Ini kayak salah satu orang biasa kunjung-kunjung tempat begitu kalau mereka datang di Bangkok. But di dalam nih kayak biasa-biasa saja sih, jual oleh-oleh, terus ada food court, tempat-tempat makan, restoran, terus ada kayak tidak hanya kayak mainan kayak rona-rona begitu. Terus ini dia mau air mancur, saya mau temani Sian minum bir dulu. Sebenarnya saya tidak terlalu suka bir, cuman kalau misalkan campur dengan Sprite kan jadinya sandy. Tidak tahu orang menyebutnya apa di tempat lain, tapi kalau untuk Sean dia bilangnya itu shandy. Jadi saya biasanya minum shandy saja setelah kita minum. Terus sebenarnya Sean tuh mau booking makan malam di atas kapal itu, ternyata sudah tidak bisa karena sudah full, sudah penuh, jadi kita tidak bisa ke situ. Akhirnya kita cari-cari restoran sesuai dengan yang kita mau makan apa. Habis berputar-putar hampir mungkin mau 30 menit, akhirnya kita menemukan ini. Dan akhirnya kita mau makan seafood saja begitu. Ini Jack lagi main. Kalau kalian tanya Jack ini menangis atau tidak, Jack tidak menangis. Pokoknya dia selagi dia kenyang, dia suka lihat-lihat begitu. Yang penting kita tahu dia menjam makan minum. Terus ini kita memperampakan makan. Saya dan Sian tuh biasa pesan something yang berbeda supaya nanti kita bisa share begitu. Jadi kayak 2 nasi, 1 lauk, 1 sayur begitu. Nanti kita bagi-bagi. Terus tadi tuh kita pesan ikan yang garlic and lime. Sama seperti yang saya pernah story saya makan di Phuket, tapi yang di Phuket lebih enak. Ini kayak kurang begitu. Mungkin beda tangan, beda rasa begitu. Terus habis makan kita mau choose naik itu barang itu yang rona-rona itu. Sebenarnya saya ini takut, cuman saya mau coba-coba begitu. Saya lihat ini saya suka sekali karena dia kayak di film-film begitu, kayak cantik begitu, di warna kayak biasa di film-film kartun kah. Jadi kayak bagus begitu. Mau naik itu tapi tidak bisa guys. Ingat waktu karena saya juga punya bayi, dia masih bayi 6 bulan. Jadi saya mau pulang sebelum jam 10 kita sudah harus pulang. Karena besok juga kita harus bangun pagi, kita mau penerbangan pagi. Jadi kita cuma lihat-lihat saja. Ini rumah hantu, ini mau coba ke dalam tapi saya tidak berani, takut kayak malam, takut begitu. Apalagi saya kan tinggal sendiri. Biasanya habis lihat-lihat begini tuh saya kayak terbayang-terbayang di kepala begitu. Jadi nanti mau tidur sendiri takut, mau mandi atau mau keluar mau buang air malam itu takut begitu. Terus setelah lihat setan-setan ini habis, kita mau naik si barang terputar-putar ini, rona-rona ini. Jadi kita naik ini, saya lupa waktu itu bayar berapa. Cuman saya tanya dulu bisa tidak kalau bawa bayi, dan mereka bilang bisa, it's okay. Jadi kita bayar 65 Thai baht. Jack ini kayaknya tidak bayar deh, waktu itu cuman bayar buat 2 dewasa. Terus kita titip ini stroller di mbak-mbak yang jaga itu. Dia bilang, it's okay, taruh stroller saja di sini. Habis itu kita simpan stroller dan kita tunggu. Ini Jack nih kan bingung, dia kan tidak mengerti. Jadi dia ikut-ikut ketawa-ketawa saja. Terus ini kita bagian, kita punya waktu, it's our time to naik barang ini. Dan dia akan terputar. Tadi kan kalian lihat pertama-pertama dia akan terputar tinggi sekali tuh.
Just bayangin sekarang kita ada di dalam dan itu aduh sumpah tinggi parah. Baru ini saya nih mau goyang-goyang, mau berdiri, mau sambil berdiri. Pokoknya dia kan tidak takut, sedangkan saya ini ada takut begitu. Jadi dia kayak goyang-goyang, kayak dia biasa-biasa saja, saya yang tukang berteriak. Terus kalian bisa lihat ini view dari yang sudah tinggi parah, yang sudah paling tinggi dan ada di tengah-tengah. Terus bayangin kalian ada takut, baru satu ini goyang-goyang kayak dia kan duduk di sebelah, terus dia mau pindah duduk di sebelah samping begitu, otomatis kan barang ini jadi tergoyang begitu, jadi saya takut begitu. Sudah jam 9:30, tandanya kita harus pulang ke hotel karena Jack juga sudah pup. Terus ini kita naik tuk-tuk, jadi beginilah penampakan tuk-tuk. Jadi tuk-tuk ini racing ya guys, dia pakai knalpot yang racing. Jadi kita di dalam ini kayak pembalap. Dia juga ngebut. Wih, tuk-tuk ini Rosi abis. Kita sampai di hotel tuh sekitar 5 menit kah? Soalnya dekat saja. Kan dia kan di belakang river itu juga kan. Jadi itu kita bayar 120 baht. Habis itu ini kita kasih tidur Jack. Dia sekarang kan sudah tummy time. Jadi waktu itu dia sekitar 6 bulan. Ya waktu kita libur di Phuket dan saya ulang tahun bulan September itu dia 6 bulan. Jadi ini penampakan kita mau bobo sudah ya. Good night guys, see you in the morning. Terus guys, sudah good morning aja. Kita bangun pagi karena kita mau ke bandara kan. Jadi kita breakfast dulu. Ini adalah kita punya last day di Bangkok. Jadi kita breakfast cepat-cepat karena kita booking taksi juga early begitu. Karena perjalanan lumayan jauh juga. So ini saya mau kasih view untuk Bangkok ya, penampakan. Sebenarnya Bangkok ini besar sekali. Saya kan baru pertama kali ke luar negeri, ke Bangkok juga. Dan beginilah dia penampakan. Jadi kayak bangunan-bangunan besar. Soalnya di saya punya tempat kan tidak ada bangunan-bangunan besar begini. Jadi ini something new begitu. Sebenarnya saya pernah lihat-lihat di Perth begitu, di Australia, tapi kayak sekarang kan di tempat yang berbeda, tempat lain begitu. Jadi kayak di feel-nya juga berbeda. Apalagi saya pernah liburan di sini selama berapa hari. Jadi saya kayak merasakan perbedaan begitu. Terus guys yang tanya berapa budget di liburan di Thailand ini, sebenarnya kita tidak pakai budget ya guys, karena kita booking tiket itu kayak berapa bulan sebelumnya, terus kita booking hotel, kayak ada uang nanti mulai booking di trip, jadi kayak tergantung budget, kayak mewah atau tidaknya liburan kita itu tergantung kita punya budget. Jadi kita perlu liburan ini mesti yang standar biasa-biasa saja, sesuai dengan kita punya keuangan. Jadi kayak yang penting ada emergency money ya guys, karena kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi pada kita di luar negeri. Kalau misalkan kita tidak beli asuransi dan kita tidak ada uang darurat, nanti kayak misalkan something happen to kita begitu, kita kayak kewalahan karena kita memang tidak pegang uang, atau yang kita punya uang tuh hanya pas untuk kita punya liburan, makan, minum, hotel, transportasi saja begitu. Jadi emergency money dan uang cadangan atau uang lain-lain begitu harus ada, wajib ya. Seperti biasa imigrasi, kita check in imigrasi, terus yang mau beli Jack Daniels, biasanya tuh murah di sini. Jack Daniels tuh cuma 400.000 bayangin. Dan ini duty free, so kita bebas pajak. Jadi saya mau lihat Chanel. Jadi Chanel yang bedak tuh saya beli di sini. Sebenarnya saya mau beli parfum, cuman 7 parfum tuh sudah terlalu banyak. 8 parfum ini pun banyak sih, cuman saya belum ada yang brand Chanel ini. Cuman dia pewangi begitu-begitu saja, saya kurang suka. Jadi saya tidak beli parfum, saya cuma beli bedaknya saja, bedak tabur begitu. Habis beli, kita tadi tuh sebenarnya singgah makan roti dan minum kopi, cuman saya lupa video. Dan ini Jack lagi bobo, kita lagi tunggu untuk mau boarding. Sebenarnya ini tidak lama sih kita tunggu, cuman tadi kita sempat makan mie dulu. Dan finally guys, kita sudah sampai di Bali kembali dengan selamat. Puji Tuhan, Tuhan baik karena jaga kami dari kami terbang, pulang, jalan-jalan, semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di tempat tidur ini dalam keadaan sehat walafiat guys. So terima kasih untuk kalian semua yang sudah nonton ya. See you in the next video.